Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yardah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwat, a'azakumullah. Di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Dawa wa Dawa tentang penyakit hati yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang meninggal di tahun 751 ini. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dosa. Sebelumnya saya akan sebutkan beberapa riwayat. Pertama, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertama adalah riwayat tentang Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam berbuat salah, kemudian Nabi Adam berlari. Kemudian Allah mengatakan, "Atafiru minni ya Adam?" Apakah engkau lari dari wahai Adam? Kemudian kata Nabi Adam, "Astahi minka ya Rabb." Aku malu dari engkau wahai Allah. Kemudian kata Allah, "Sesungguhnya aku menjadikan engkau berbuat salah." Atau maksudnya, sesungguhnya di antara ketentuan yang engkau berbuat salah adalah agar engkau meminta ampunan kepadamu. Kemudian setelah itu Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah beberapa kalimat untuk bertaubat, yaitu di antara doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa manusia itu ditakdirkan punya salah? Hikmah yang ada terkandung di dalamnya di antaranya adalah satu, menunjukkan kelemahan manusia. Di Al-Quran banyak Allah menetapkan takdir-takdir tentang untuk menunjukkan bahwa itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak punya aib itu hanya siapa? Hanya Allah. Misalnya di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dari segala sesuatu kami, semua makhluk kami ciptakan berpasang-pasangan. Kenapa semua makhluk harus berpasang-pasangan? Agar kita tahu bahwa yang tidak punya pasangan hanya Allah. Yang esa itu hanya Allah. Semua manusia, semua makhluk itu ada pasangannya. Siang malam, langit bumi, dan semuanya ada pasangan. Kemudian semua manusia diberikan sifat lupa, dan hanya Allah yang tidak memiliki sifat lupa. Dan termasuk dosa, ini adalah salah satu fitrah manusia, dan manusia yang terbaik adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat percakapan Allah dengan Nabi Daud alaihissalam, kata Allah, "Ya Daud, laqad qala syarru 'abdi." Telah kerinduan hambaku telah mengucap kepadaku, dan aku juga demikian. Kata Allah, siapa yang pernah menutup pintuku yang tidak pernah aku buka? Siapa yang bertawakal kepadaku yang tidak pernah aku berikan? Siapa yang pernah bertobat yang tidak aku terima? Semuanya Allah diberikan. Kemudian kata Allah, wahai hambaku, sesungguhnya Allah SWT menguji kalian yang berbuat dosa agar Allah mensucikan, membersihkan dosa-dosa kalian. Makanya dibersihkan, diberikan ujian-ujian. Kemudian kata Allah, aku akan memanggil. Kata Allah, aku akan memanggil orang-orang suka bermaksiat dari dekat.
bisa selalu minum arak. Dia selalu minum arak, dia tidak bisa terlepas darinya. Sampai dia salah satu sahabat yang paling banyak dipukul, dicambuk. Tapi dia berjuang dan dia mujahid dan dia sahabat. Allah meridhoi mereka dan mereka hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bab hari ini kita akan bahas tentang derajat-derajat dosa dan kerusakan-kerusakan. Dosa itu asalnya ada dua, meninggalkan perintah dan melakukan larangan. Meninggalkan perintah dan melakukan larangan, mana yang paling besar? Pernah dibahas itu? Meninggalkan perintah dosa, melakukan larangan juga dosa. Mana yang paling besar antara kedua itu? Mana? Yang paling besar adalah dosa meninggalkan perintah daripada melakukan larangan. Ya. Apa dalilnya? Satu, iblis berbuat dosa, hukumannya dilaknat sampai hari kiamat. Nabi Adam berbuat dosa, Allah hanya diturunkan dari surga dan diampuni taubatnya dan akan dikembalikan lagi ke surga. Nabi Adam, iblis berbuat dosa karena meninggalkan apa? Perintah, disuruh sujud nggak mau sujud. Nabi Adam berbuat dosa karena melanggar apa? Larangan. Jangan makan malah dimakan. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua. Ya, dalil yang kedua tentang hadis Nabi, kata Nabi, apa-apa yang aku perintahkan maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi apa-apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Kenapa kalau perintah itu diberikan batas mampunya saat itu kenapa? Karena kalau ditinggalkan ini lebih berbahaya daripada melakukan larangan. Maka Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum Islam menjelaskan bahwa para ulama sepakat dosa meninggalkan perintah itu lebih besar daripada dosa melanggar larangan. Kalau itu saja melanggar larangan aja, ya dosa dua-duanya. Maksudnya adalah dosa ini lebih besar. Dosa orang yang tidak sholat, jadi itu harus sederajat. Jadi kalau yang haram berarti sama yang wajib, yang makruh berarti sama yang sunnah. Misalnya ini, dosa orang yang meninggalkan sholat ini lebih besar dosanya daripada orang yang minum arak. Meninggalkan sholat dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Melanggar perintah Allah. Yang minum arak ini bisa saja dia masih sholat. Bisa saja dia masih sholat. Nah, ini tentang bahaya kedua-duanya. Ya, antara meninggalkan perintah sama melakukan larangan atau meninggalkan perintah. Makanya banyak orang yang menganggap saya bagus dan tidak pernah korupsi, baik ke tetangga, tapi tidak pernah sholat. Di sisi Allah lebih buruk daripada orang-orang yang suka berbuat dosa tapi dia sering menangis dan dia juga rajin beribadah. Dan dia rajin beribadah. Ini berbahaya memahami kaidah-kaidah seperti akhlak misalnya. Ada yang bilang, Ustaz, saya ini pernah tinggal di luar negeri. Misalnya di mana? Di Eropa, Jepang dan yang lain. Di sana itu akhlaknya indah-indah. Orang Indonesia itu muslimnya banyak tapi akhlaknya jelek. Mereka lebih Islami dari orang muslim sendiri. Itu hal yang keliru. Akhlak itu ada dua, akhlak kepada yang menciptakan kita dan akhlak kepada sesama makhluk. Orang muslim yang tidak berakhlak kepada sesama makhluk, dia masih berakhlak kepada pencipta. Orang kafir yang berakhlak kepada makhluk, dia tidak punya akhlak kepada pencipta. Dosanya lebih besar. Itu beda soal orang yang tidak punya akhlak kepada pencipta daripada orang yang tidak punya akhlak kepada sesama manusia. Jangan keliru memahami ini bahaya urusan akidah. Urusan akidah sama seperti bilang, ya berarti nggak menyembah Allah apa-apa, yang penting baik sesama. Siapa yang
yang paling berhak untuk diperlakukan dengan akhlak yang baik itu Allah. Yang kedua baru makhluk. Tapi Muslim wajib dia berakhlak mulia dengan sesama Muslim. Makanya banyak ayat-ayat, hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran perintah tentang muamalah. Banyak sekali di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, jangan saling mengejek, wa ya beriman jangan saling menghibah, jangan saling hasad. Banyak sekali. Ya. Kita bahkan diancam oleh yang dikatakan Nabi, tidak ada yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga kecuali karena baik akhlaknya, dan tidak ada orang yang masuk yang paling banyak masukkan ke dalam neraka karena buruk akhlaknya. Jadi Muslim harus baik akhlaknya kepada Allah dan juga baik akhlaknya kepada sesama manusia. Nah, jadi dosa itu hanya ada dua asalnya, yaitu meninggalkan perintah dan melakukan larangan. Nah, dari dua ini maka dibagi menjadi 4. Jadi kesimpulannya ada 4 bagian. Pertama, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-dhunub al-mulkiyah, yaitu dosa-dosa yang berkaitan dengan kekuasaan, penguasaan, dengan mulkiyah. Apa maksudnya? Kata Ibnu Qayyim, ini dosa-dosa yang kaitannya dengan Allah. Ini kaitannya dengan apa? Kekuasaan Allah, yaitu manusia-manusia, makhluk-makhluk Allah yang dia ini tidak pantas mendudukkan dirinya atau mensifati dirinya dengan sifat yang dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Sombong. Ini dosa mulkiyah. Sombong hanya milik Allah. Kemudian apa lagi? Ya. Apa? Diktator ya. Dia keras. Yang diktator maksudnya dia tidak punya ini. Kemudian dalam urusan ada atau dia ingin dihormati seperti dihormatinya. Ya. Yang lebih daripada manusia, ini nggak boleh. Seperti misalnya kuburannya, dia kalau meninggal kuburannya ditinggikan setinggi apa, kemudian nanti tiap hari harus ada yang melakukan seperti Allah itu harus begini. Ini berbahaya. Kecuali orangnya tidak meminta untuk dilakukan seperti ini. Seperti ya orang-orang yang datang ke kuburan misalnya Husain ya Rasulullah, mereka datang orang Syiah datang ke orang masjid itu. Ini dosa mungkin. Atau minta disembah ya, atau minta ditaati hukumnya. Hukumnya maksudnya adalah hukum yang melanggar daripada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang dosa-dosa mungkin. Atau ya, dia ingin disebut namanya seperti nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Allah ini ada nama-nama yang tidak boleh disematkan kepada makhluk. Seperti nama Allah. Tidak boleh. Seperti nama apa? Yang nggak boleh. Mutakabir, ya, Jabbar, ini nggak boleh disematkan kepada makhluk. Tapi ada nama-nama Allah yang boleh. Dan Allah mencontohkannya seperti nama apa? Rauf, Rahim. Ini ada pada diri Nabi. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi itu Rauf, Nabi itu Rahim. Padahal Rauf Rahim adalah nama Allah. Ini nama-nama yang boleh juga disematkan kepada manusia. Nah, ada yang tidak boleh disematkan kepada manusia. Di antaranya adalah tentang urusan kekuasaan. Ya, di antaranya adalah urusan kekuasaan. Termasuk pengetahuan tentang hal yang gaib. Ini juga sangat dilarang. Ya, bahkan termasuk nawaqidul iman, penggugur keimanan. Orang yang mampu mengetahui yang gaib, misalnya saya tahu nanti tahun depan akan terjadi begini dan begitu, atau besok begini dan begitu. Ya. Atau dia ahli wujud atau dukun, ya, kamu begini dan begitu, kemudian kalau nggak begini nanti kamu bakal begini dan begitu. Ya, ini semuanya urusan mulki yang bisa mengukurkan keislaman kita dan keimanan kita. Mungkin kapan-kapan kita harus membahas tentang nawaqidul iman, penggugur keimanan dan keislaman. Karena banyak kaum muslimin kita akan ini mungkin tanpa sadar melakukan hal itu dengan ucapan, dengan keyakinan. Atau berbuat syirik dalam amal.
Saya mah pokoknya mah kudu kurban. Kalau kurban isi kota tangga. Syirik dia kurban. Dia berkorban untuk siapa? Untuk tangga yang manusia. Ini namanya dosa apa? Dosa mulkiyah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maka ya kata Ibnu Qayyim, faman kana min ahli hadhihi al-junub, siapa yang melakukan pelaku dosa yang pertama ini, ya, faqad naza'a Allah subhanahu wa ta'ala fi rububiyyati wa mulkihi wa ja'ala lahu nidan, ya, dia telah melepaskan dari Allah tentang rububiyahnya kerajaan itu bersekutu, ya, membuat tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah melakukan perbuatan dosa yang paling besar dan tidak bermanfaat amalnya sedikit. Amalnya dia sudah berbuat syirik, maka amalnya tidak bermanfaat sedikit. Ini yang pertama. Yang kedua, dosa syaitaniyah, dosa yang muncul dari yang berkaitan dengan syaitan, atau berhubungan atau meniru setan, meniru iblis. Ya, meniru siapa? Iblis. Iblis punya sifat-sifat ciri khasnya. Satu, hasad. Ya. Kata Ibnu Qayyim pertama hasad. Hasad ini meniru setan, berbuat hasad. Dalam diri kita benihnya itu ada. Kita harus memendamnya kalau dia mau keluar. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Menipu. Ini juga sifat setan. Iblis itu menipu Nabi Adam, membuat siasat. Kata iblis, wahai Adam, ya enak di surga, enak dari surga, enak. Segala ada di segala nikmat. Kata iblis, makanya kamu itu dilarang makan itu. Soalnya kalau kamu makan itu kamu jadi kekal di sini. Padahal surga itu ya nikmat, segalanya indah. Nah, lo nggak mau kamu kekal di sini, makanya dilarang makan, dilarang makan. Menipu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di antara dosa lainnya apa? Berbuat makar. Ya. Makar itu siasat penipuan. Ya. Sekarang penipuan banyak. Kurban aja kalau nggak ada penipuan ya, saya Masya Allah. Pas saya sudah ngirim uang 30 juta, ternyata ada satunya 25 juta. Kembalikan saya 5 juta lagi rekeningnya dan gitu. Terus kedua, tanda terimanya persis kayak udah ngirim. Padahal uangnya nggak ada. Ini sifat-sifat syaitannya. Sifat-sifat syaitannya. Dan di antaranya lagi adalah mencegah dari kebaikan, ketaatan, mencegah orang mau berbuat taat kemudian dia cegah. Ya. Atau seperti orang-orang yang dia tidak mau melakukan ketaatan kalau tidak datang dari dirinya, dan tidak mau mengajak orang berbuat taat kalau bukan dari dirinya. Ada orang yang ayo ngaji, kan saya nggak mau kalau saya ngajar, kalau orang lain nggak mau. Ini berbahaya. Kemudian walid tidak fitri, dan berbuat yang mengada-ada dalam urusan agama, ini juga sifat syaitannya, membuat yang akan mengada-ada dalam urusan agama. Agama ini sudah mental, tidak perlu ditambah-tambah. Ya, dan urusan tentang bid'ahnya dipahami dengan baik, kalau nanti keliru. Jadi kata Nabi, aku sudah meninggalkan Islam itu seperti al-Qufikum. Ya, aku meninggalkan Islam ini seperti malam bulan purnama, sudah jelas terang benderang. Lailuha kana hariha, malam hari seperti siang hari. Tak perlu lagi ditambah, tak perlu lagi ditambah-tambah, apa lagi dikurangi. Ya, tidak boleh begitu sudah perintahnya. Kemudian wada'u ilal bid'ah wa dhalal, dan mengajak orang untuk berbuat bid'ah dan berbuat kesesatan. Ini juga adalah sifat syaitan. Kata Ibnu Qayyim, wa hadzal naw, jenis dosa ini adalah dosa yang kerusakannya di bawah yang tadi yang pertama. Ya. Dia di bawah yang tadi yang pertama dosanya, tapi kerusakannya lebih berbahaya dari yang tadi pertama.
situ pernah bertemu dengan orang-orang paling bertakwa di dunia. Bahkan Nabi Muhammad pernah hampir ditipu oleh iblis ketika Nabi Muhammad sedang berlayar. Nabi umatnya cuma 80 orang beserta keluarganya, anaknya ada 4, 1 ditenggelamkan oleh Allah, 3 ikut. Dia beriman. Yang 3 ini namanya Hamzah sama Yafid. Ketika sedang di atas perahu, Nabi melihat ada seorang laki-laki. Kata Nabi, kamu siapa? Aku tidak tahu, kamu tidak kenal aku. Kata dia, aku yang bisa menyelamatkan orang-orang siapapun. Kemudian Nabi sadar dia adalah iblis. Kemudian kata Nabi, wahai iblis, laknatullah, keluar dari kamar. Jadi iblis ini sudah pengalaman menggoda manusia. Kemudian yang berikutnya, yang berapa? Yang ketiga, yaitu dosa yang berkaitan dengan sosial interaksi manusia, atau kalau dalam bahasa Arab dosa sabahnya, seperti marah, kemudian mengalirkan darah, kemudian berbuat zalim sesama. Marah itu salah satu yang muncul karena dari dosa. Marah kemudian mengalirkan darah. Kata Nabi dalam hadis sahih, yang pertama kali nanti akan dihisab di hari kiamat adalah mengalirkan darah. Ada 2 hadis perhatikan. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Siapa yang sholat yang benar maka nanti lainnya akan benar. Dalam riwayat lain yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah mengalirkan darah. Dua-duanya hadis sahih. Beda katanya. Para ulama mengatakan maksudnya adalah urusan dengan Allah sholat, urusan dengan manusia adalah urusan mengalirkan darah. Itu yang pertama kali akan dihisab nanti di hari kiamat. Baik, dan berbuat zalim kepada orang, mengambil hak dan lain-lain itu juga sama. Berikutnya, ini dosanya yang ini di bawah yang kedua tadi, dan kerusakannya sama dengan yang kedua. Sekarang yang terakhir, ini ya dosanya yang paling banyak, hampir sama dengan mulkiah dosanya dan kerusakannya, yaitu dosa yang berkaitan dengan dosa disebutnya kalau mungkin bilangnya bahimia ya, atau bahimah itu hewan. Jadi dosa yang mirip seperti hewan. Dosa yang mirip seperti hewan. Ya. Kita ini dalam buku lain mengatakan kalau manusia tidak punya iman, kehidupan bermasyarakat, tidak punya iman dan tidak punya hidup, kehidupan bermasyarakat seperti hewan. Hewan. Sekarang saya mau tanya, misalnya babi itu kalau dia jalan ke atas terus nunduk terus, dia kalau ada air yang bening langsung diminum nggak? Dia pasti buat dia kotor diacak seperti hewan, seperti babi, khinzir. Di antara sifat manusia bisa saja seperti itu. Ya, dia tidak pernah melihat kebaikan orang lain, yang kotor-kotor saja. Tidak pernah melihat kebaikan orang lain. Kalau ada yang baik dia rusak. Ya, ada kebaikan datang dia jadi hancur. Jadi rusak. Ini sifat hewan. Ya, sifat hewan. Dan dia tidak pernah melihat kebaikan pada orang lain, manusia. Jadi manusia sudah jelas pasti punya salah. Ya. Dan manusia itu lihat Nabi Muhammad. Ada orang kencing di masjid, Nabi tidak marah. Dia kencing, coba ada kain yang kencing di masjid, masih marah. Rasulullah tidak marah, kata Nabi, biarkan dia. Karena dia manusia itu pasti punya salah. Kalau dia karena tidak tahu, bukan karena membangkang, dia bisa kasih tahu dan selesai. Ada orang-orang yang tidak mau melihat kebaikan orang lain, buruk aja yang dia bicarakan. Ini seperti hewan sifatnya.
Segalanya diproses. Sama seperti kalbun, kalbun ini juga sama. Dosa-dosa yang seperti hewan. Kalbun itu anjing. Anjing itu kata Allah, intah mil alaihi yalhas atau taruh dia. Kalau kamu datang ngasih makanan dia tetap menjilat menggomong. Kalau kamu tinggalkan dia tetap menggomong, ngeluarin lidahnya. Itu anjing. Ada sifat-sifat ini ada pada diri manusia. Orang berbuat baik, berbuat salah, tetap aja di jalan di masjid, di salah satu masjid. Ya. Ada pengajian, ada masjid. Ini PKM-nya sama keluarga pengurus. Masjid ini tidak ada pengajian, tidak ada yang protes. Pak, itu jadi pengurus PKM itu berfungsi mulai diajarkan pengawasan. Tidak ada yang pengajian, setelah diadain pengajian, kemudian jarang datang orang yang protes. Sekali datang dia protes, Pak, pengajian dia pulang sepi, dia sudah ada semek atau apa itu minimal air. Ya udah, ditanya ketika yang lain, ada keluar begini. Setelah berapa lama lagi ikut lagi ngaji. Wah, ini ketika ngumpul itu roti terus atau sekali-kali nasi terus semua ada komentar. Ya. Kenapa nggak ada komentar yang lain? Ya, alhamdulillah sekarang sudah ada pengajian begini. Mudah-mudahan ini istiqomah. Mari buruk aja semua. Dikasih bongbong apa dikasih bongbong? Seperti hewan ini dosa-dosa bahimia, dosa-dosa berkaitan dengan apa? Dengan seperti sifat-sifat apa? Hewan. Seperti apa lagi? Seperti pelit, ya, kikir. Ya. Hewan itu, beberapa hewan itu nggak mau kalau makanan ini dibagi dengan yang lain itu kan? Cowok kucing, kasihan kucing. Ya, aturna kasih apa? Kasih malah. Badai sok dia berduaan. Malah ya langsung berantem itu. Ada sifat ini ada pada diri manusia. Dia tidak mau berbagi. Ya, rezekinya dari Allah, tapi dia tidak mau berbagi. Ada yang tidak mau peduli. Ada hewan-hewan yang tidak peduli. Ya, coba nanti bukan dia, bapak. Misalnya nyembelih kambing di samping kambing yang hidup disembelih ini satu di sampingnya santai aja dia makan rumput. Kecuali beberapa hewan kayak sapi yang mungkin tidak kenal. Nah ini sifat-sifat apa? Bahimia yang dijelaskan oleh Imam Qayyim al-Jauziyah. Jadi kalau hidup kita ini tidak ada iman, tidak ada ilmu, ya hidup ini kayak hewan bermasalah. Ya, ngomong jelek, tidak pernah bermau berbagi, nggak pernah melihat kebaikan dari orang lain. Kalau ada yang baik dia rusak, menjadi rusak. Ya. Bukan membuat sesuatu itu menjadi baik. Makanya ini bahaya. Makanya ini bahaya-bahayanya bisa besar, bisa seperti yang tadi yang kedua. Jadi ini bahaya. Dan dosanya sebesar dosa yang pertama. Ini bahaya. Dosa ini dosa yang hasad itu dosa yang besar. Hasad itu dosa yang besar. Apa? Adu domba itu adalah dosa besar. Dosa besar adu domba ini. Maka kata Nabi la yadkhulul jannah namamu tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ketemu sama si ini mau begini, ketemu sini mau begini. Ini dosa besar. Imam Malik mengatakan di zamannya pernah ada pertempuran antara dua keluarga gara-gara orang yang suka mengadu domba. Satu orang mengadu domba bisa kelahi satu desa, bisa berantem dan kemudian banyak yang meninggal. Ini berbahaya. Kunci semuanya ada di mana? Ada di iman sama ilmu, dikendalikan oleh iman dan ilmu yang digerakkannya oleh apa? Lisan, hati dan lisan. Lisan ini maksudnya berbahaya kalau tidak dijaga. Dia akan hasilnya akan buruk, ya, hasilnya akan daripada Rasulullah, Masya Allah. Rasulullah memberikan contoh yang sangat besar. Makanya di Islam itu lihatlah Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan
orang munafik itu cirinya dia membuka aib dan dia mencela. Nggak pernah ketemu sama yang berbuatnya. Dia buka aib dan dia mencelanya. Nasihat tidak. Nah, ini berbahaya. Ini sifat-sifat hewaniah yang harus kita bersihkan dalam diri kita. Dan kita harusnya banyak melihat ya keadaan-keadaan. Jadi alam semesta ini bisa jadikan tanda-tanda dari Allah SWT, dijadikan pelajaran bagi kita semua. Dan sifat-sifat hewan itu banyak yang bisa kita jadikan pelajaran. Kita tak boleh seperti itu. Ya, ada hewan yang dia itu pamer terus ada, kayak burung merah misalnya. Dia tahu kapan harus membuka si bulunya yang indah. Masya Allah, banyak yang bisa diambil pelajaran dari sifat-sifat hewan. Ini ada di kitab lain yang dijelaskan oleh Imam Al-Jauziyah tentang sifat-sifat hewan yang ada pada kehidupan manusia. Baik, itu adalah 4 bagian daripada dosa-dosa yang tadi asalnya bersumber dari dua, melakukan larangan atau melanggar perintah. Dan melanggar perintah dosanya lebih besar daripada melakukan larangan. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan berarti dosa itu cuma ada 2, dosa besar dan dosa kecil. Ya, dosa besar Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, in tajtanibuna kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ya, itu tentang dosa besar. In tajtanibuna kaba'ira, jika engkau meninggalkan kaba'ir. Dosa besar itu ada 2, berkaitan dengan meninggalkan perintah sama berkaitan dengan melakukan larangan. Meninggalkan perintah dosa besar seperti apa? Seperti meninggalkan sholat, meninggalkan saum. Para ulama mengatakan orang yang meninggalkan saum di bulan Ramadan dengan sengaja dia sambung untuk saum, ya, maka dia dosanya sangat besar, ya, lebih besar dosanya dari para pemabuk, lebih besar dosanya dari para penjudi. Nggak salah aja. Nah, ini pembagian. Ada dosa melanggar perintah sama dosa melakukan melanggar perintah. Sekarang maka sebentar lagi bulan Zulhijjah, ada perintah Zulhijjah berhubungan. Dalam hadis ini diperselisihkan, tapi jumhur ulama, kebanyakan orang yang bilang termasuk sosial dan misalnya kata Nabi, man kana lahu si'atan, siapa yang punya kemampuan, falam yudhi, dan dia tidak berkurban, maka dia tidak boleh mendekati masjid. Kurban ini perintah. Kalau kita mampu kita harus berkurban, dan ini harus diuruskan ibu-ibu dan bapak. Ini dalam kehidupan kita ini ada 10 yang paling utama. Satu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang kedua 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dua-duanya ini utama. Mana yang paling utama di antara kedua ini? Jumhur ulama mengatakan yang paling utama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, bukan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Zulhijjah terkumpul semua rukun Islam. Itu ada haji. Di bulan Ramadan tidak ada haji. Ada sholat, saum, zakat. Saum, zakat, ya, bisa dilakukan di bulan Zulhijjah. Ada saum Arafah, ada saum yang lainnya, dan ada zakat bisa dilakukan di situ. Dan ada haji. Tapi kita sering lalai, itu lebih sibuk. Ya, menyibukkan dua-duanya harus. Tapi dengan yang 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini kita lalai. Padahal itu ada perintah, diantaranya perintah berkurban. Kata Allah, kata Nabi, ya, barang hadis riwayat Aisyah, dari Aisyah diriwayatkan oleh Tirmidzi, barang siapa yang tidak ada amalan yang lebih baik di hari itu kecuali berkurban, maka nanti kukunya, rambutnya, dan tanduknya akan menjadi saksi di hari kiamat. Dan darah yang dia dari hewan yang dia disembelih sebelum menetes ke mana, menyentuh ke bumi, maka itu Allah dia sudah sampai ke ridho Allah SWT. Ini bentuknya berkurban. Jadi sekali-sekali kita berkurban ini syiar. Dan kata Allah, wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Di antara ciri takwa seseorang itu adalah mengagungkan syiar Allah. Dan syiar Allah di antara
Nabi, mereka berlomba-lomba untuk berkorban. Mereka sedih kalau mereka tidak bisa berkorban. Dan berkorban kalau punya kelapangan, berkorban dengan hewan yang terbaik, bukan mencari hewan yang murah. Dalilnya dalam surah Al-Kahfi kata Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Nahar itu artinya, nahar itu menyembelih. Ada bahasa lain menyembelih yaitu zabah, yaitu menyembelih. Seperti dalam ayat tentang Nabi Ibrahim bilang ke anaknya, "Wahai Ismail, aku bermimpi disuruh sama Allah menyembelih kamu." Nabi Ibrahim bilang, "Inni Allah fil manami ani azbahuka zabah," menyembelih. Kenapa Allah tidak bilang fasholli li rabbika wadhbah? Kenapa bilangnya wanhar? Salatlah dan menyembelih. Kenapa wanhar? Kenapa wadhbah zabah menyembelihmu? Kenapa wanhar? Karena nahar itu adalah menyembelih khusus untuk unta. Apa maksudnya? Kata para mufassir, unta adalah hewan paling mahal di antara hewan-hewan yang dikurbankan. Betul? Dan Allah dirinya dengan unta. Maksudnya kita disuruh berkorban dengan yang terbaik. Orang rezeki, insya Allah bukan dari yang murah. Beli yang mahal, jadi sekarang nilai yang sesuai kata-kata. Terus bedanya 200-300 ribu. Ya, kalau ada rezeki ya berkorban. Dan ini ada wakil, masih ada tanggung masih ada 2 mingguan lebih untuk masih bisa nambung. Ini berhutang tidak boleh, tapi kalau urusan kurban, para ulama menganjurkan. Saya bebas ditanya, apa hukumnya apa berhutang untuk kurban? Kata saya bebas, yustahab, dianjurkan dengan syarat dia mampu membayar. Misalnya DKI menyiapkan 10 porsi untuk yang mau minjam buat kurban, harus dibayar misalnya dalam waktu 9 tahun. Ini insya Allah intinya dalam hadis, amalan yang terbaik setelah iman itu kurban. Nanti disebut itu amalan yang lebih baik dari jihad kurban. Mungkin bisa dilepas waktunya berkurban. Tapi ini melanggar perintah dan melakukan, maka dosa terbagi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Di antara dosa besar ada yang menggugurkan keislaman, disebut dengan nawaqidul Islam. Kita akan bahas apa saja dosa yang menggugurkan Islam kita kehilang dengan dosa ini. Kita harus tahu apa saja, kita bisa menghindari dari dosa-dosa itu. Tapi berikutnya saya akan bacakan beberapa dosa besar yang sangat besar. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Ala nabiyukum bi akbaril kabair." Maukah aku kasih tahu kepada kalian dengan dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar yang paling besar. Kata sahabat, "Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah." Kemudian kata Rasulullah, pertama, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah SWT. Syirik ini lebih bahaya rasanya daripada membunuh, lebih bahaya rasanya daripada berperang. Syirik ini, karena syirik ini sumber segala kehancuran yang ada di alam semesta ini. Berbuat syirik ini, dan tujuan iblis itu menjadikan manusia berbuat syirik. Tujuan utamanya itu, kalau berbuat syirik tidak akan dosa-dosa yang membawa. Jadi pertama adalah berbuat syirik. Kita harus tahu syirik itu apa aja. Syirik besar, syirik hati, syirik lisan, syirik yang muncul gara-gara hati, gara-gara lisan, gara-gara mata badan kita. Kemudian yang kedua, uququl walidain, berbuat dosa ke orang. Ingat, sampai Allah itu tidak pernah mewasiatkan setelah beribadah yang digandengkan dengan manusia kecuali berbuat baik ke orang. Wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada orang tua. Kondisi apapun orang tua adalah orang tua. Orang tua adalah orang tua dan kita harus berbuat ihsan kepadanya. Kecuali kalau sudah menyuruh
Bahwasanya istri Rasulullah SAW, putrinya siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan istrinya itu adalah istri Rasulullah, putri Abu Sufyan itu istri Rasulullah. Abu Sufyan itu masih musyrik, datang ke Mekah mau ngobrolin tentang apa kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang Quraisy, ya, orang musyrik Mekah karena melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kata Abu Sufyan, tenang aja, nanti saya turun ke Madinah, kan anak saya istrinya Muhammad. Sampai ke sana, masuk ke rumahnya, masuk ke rumah istrinya, nanti tidak ada di situ. Masuk ke rumah istrinya, dan dia anaknya Abu Sufyan. Kemudian duduk, mau duduk di mana? Di kasurnya Rasulullah. Kemudian langsung dilipat kasurnya oleh putrinya. Kemudian kata Abu Sufyan, kau tidak suka denganku, wahai putriku, atau kau lagi marah? Kata putrinya Abu Sufyan, wahai ayah, sesungguhnya engkau ini najis karena engkau musyrik. Ini tegas dalam urusan tauhid. Satu syirik, yang kedua berbuat jahat kepada orang tua. Yang ketiga syahadatul zur, kesaksian yang palsu. Kesaksian yang banyak kesaksian palsu. Banyak sekali ya. Dia orang bersaksi, saya bersumpah begini, kemudian dia melanggar hadis, sudah jadi mainan sekarang. Tapi itu di antara hari yang saya sampaikan hari ini, kesimpulannya bahwa dosa ini pasti akan ada dalam kehidupan kita, dan Allah menginginkan agar kita rajin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat suka dengan hamba-Nya yang suka yang rajin bertaubat kepada Allah. Sampai kata Nabi, tapi dalam hadis ada seseorang datang kepada Rasulullah, gimana kalau ada seseorang berbuat dosa? Kata Nabi, bertaubat. Kemudian dia bertaubat ya Rasulullah, ya diterima taubatnya. Kemudian dia ulang lagi. Kata Nabi, kalau dia bertaubat terima lagi. Tapi kemudian ulang lagi. Kalau bertaubat dia mau diterima lagi. Terus sampai kata sahabat ini, sampai kapan ya Rasulullah? Kata Nabi, sampai dia bosan, karena Allah tidak pernah bosan dengan Allah. Jadi maka dari sini kita harus paham dosa ada dua, meninggalkan asal dosa ada dua, meninggalkan perintah dan melakukan larangan. Dan dari dua ini muncul 4 macam dosa. Dosa berbeda dari mulkiyah, berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang ini berhubungan dengan syirik, bisa menggugurkan keislaman. Yang kedua adalah dosa syaitaniyah, yang mengikuti sifat-sifat asalnya syaitan. Yang ketiga adalah dosa sabaiyah, yang berkaitan dengan apa? Dengan kehidupan kita masyarakat. Yang terakhir adalah dosa haiwaniyah, yang berkaitan dengan sifat-sifat hewan yang ada dalam kehidupan kita. Baik, mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki diri dan kita memahami mana dosa yang sedikit-sedikit kita jauhi, dan kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah di jalan Rasulullah. Demikian kajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insyaallah Allah mudah-mudahan para jamaah bisa berkorban di tahun ini yang saya waktu menabung dan mengumpulkan dan keutamaan yang sangat besar. Sebagai penutup, yang saya punya kenalan di kampung saya, dia tukang bubur didorong, ya. Tukang bubur kayak di yang terkenal itu, dia didorong jualan beberapa rumahan yang kecil, anaknya banyak. Dari beberapa tahun yang lalu dia tahun selalu kurban, ya. Dia nabung sebenarnya. Kalau ketemu Pak kurban, kan saya panitianya, jadi kurban sudah datang. Dan kalau kurban, saya ceritakan di tempat waktu saya dikasih ini, kurban itu rate-nya itu dari 3 juta sampai 7 juta. Kurban. Si bapak ini nggak pernah kurban di bawah 4 juta. Selalu berjuta ke atas. Pak, kurbannya kemana? Itu wah, udah mau dia Pak, bisa kita kan 1 tahun sekali. Gimana itu? Kita jadi saksi ya kan? Yang buat kan? Mau kita bayar apa?
ada sekian, ada motor sekian, sudah satu bulan. Mudah-mudahan Allah memudahkan diri kita semuanya berdoa. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Ibni Abbas Royatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwa'uhu abyad. Sesungguhnya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu. Kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu, dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Dalam hati kibarkan tinggi-tinggi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.